Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak putih biru, bagaimana kabar kalian? Masih di channel Ajeng Ida. Sebelum belajar, minta diklik dulu like dan subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan sama video-video pembelajaran saya yang terbaru. Anak-anak putih biru, sekarang kita belajar mata pelajaran IPS kelas 8, tema 3, yaitu nasionalisme dan jati diri bangsa. Dan materi belajar kita sekarang adalah pemerataan pembangunan. Ini merupakan materi pada semester genap dan kurikulum merdeka. Ini alur pembelajarannya. Nanti yang akan kita pelajari, yang pertama kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Dua, lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Anak-anak putih biru, ayo kita belajar bersama-sama. Pemerataan pembangunan erat kaitannya dengan persebaran penduduk. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Anak-anak putih biru, yang pertama kita belajar kondisi geografis dan pemerataan ekonomi. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan laut yang luas, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang banyak dan beragam. Sayangnya, tiap daerah belum mampu mengoptimalkan potensinya. Akibatnya, terjadi kesenjangan ekonomi antar daerah. Itu sebabnya diperlukan pemerataan pembangunan. Pemerataan pembangunan adalah amanah Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota, sedangkan daerah lainnya tertinggal. Pemerataan pembangunan mengembangkan infrastruktur pembangunan, sumber air, jalan-jalan, transportasi, pengelolaan sampah, telekomunikasi dan informatika, perumahan, kesehatan, ketenaga listrikan, dan infrastruktur lainnya dibangun secara merata di seluruh wilayah. Dengan demikian, semua warga negara dari berbagai lapisan masyarakat dan wilayah dapat merasakan hasil pembangunan yang sama tanpa perlu melakukan urbanisasi. Anak-anak putih biru, kemudian yang kedua, kita belajar lembaga keuangan untuk kesejahteraan rakyat. Yang dimaksud lembaga keuangan adalah badan usaha yang mengumpulkan aset dalam bentuk lain dari masyarakat dan disalurkan untuk pendanaan, perawatan, serta kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam bentuk bunga sebesar presentasi tertentu dari besar modal yang disalurkan. Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang A, lembaga keuangan bank atau biasa disingkat LKB. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan pinjaman atau menyalurkan dana, menghimpun dana dari masyarakat yang menyediakan jasa keuangan lainnya. Kemudian yang pertama definisi bank. Bank adalah lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain. Kemudian fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Merupakan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kemudian yang kedua, prinsip perbankan di Indonesia. Dalam kegiatan perbankan, dikenal beberapa prinsip perbankan sebagai berikut. Yang A, prinsip kehati-hatian. Artinya, selalu bersikap hati-hati dalam menjalankan usaha perbankan demi melindungi dana dan atau kepercayaan nasabah yang telah diberikan kepada bank. Contohnya, dalam memberikan kredit kepada nasabah, maka bank akan memastikan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya. Yang B, prinsip kepercayaan. Artinya, kegiatan perbankan dilandasi oleh kepercayaan antara bank dan nasabah. Bank harus memberikan informasi kepada nasabah terkait resiko yang mungkin saja terjadi selama nasabah tersebut menyimpan uang di bank. Kemudian yang C, prinsip kerahasiaan. Artinya, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tertentu. Tujuannya adalah nasabah mendapatkan perlindungan dan jaminan hukum yang setimpal dengan kepercayaan yang diberikan. Kemudian prinsip yang berikutnya D, prinsip mengenal nasabah, yaitu bank memiliki hak untuk mengetahui lebih jauh identitas nasabah.
memantau setiap transaksi keuangan nasabah, serta melaporkan bila ada transaksi yang mencurigakan. Tujuannya adalah menghindari adanya kemungkinan bank dijadikan sarana tindak kejahatan dan kegiatan ilegal oleh nasabah. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis bank. Bank dapat dikelompokkan berdasarkan yang pertama, berdasarkan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan kegiatan operasionalnya, bank dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu satu, bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah atau bank yang bekerja atas dasar hukum Islam. Dua, bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian jenis bank yang kedua berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kegiatan atau fungsinya, bank dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu satu, bank sentral. Bank sentral adalah bank yang memiliki tugas dalam menjaga kestabilan nilai rupiah serta mengatur dan mengawasi kegiatan lembaga-lembaga keuangan. Kedudukan bank sentral di Indonesia dipegang oleh Bank Indonesia. Dua, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Tiga, bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian berdasarkan kepemilikannya. Yang keempat, jenis bank berdasarkan kepemilikannya dapat dibedakan menjadi 5, yaitu yang A, bank milik negara, adalah bank yang modalnya berasal dari negara dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Yang B, bank milik pemerintah daerah, adalah bank yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi. Contohnya Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jateng, dan Bank Papua. C, bank milik swasta, adalah bank yang modalnya berasal dari pihak swasta. Contohnya Bank Sentral Asia, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, Panin Bank, dan Bank Permata. Yang D, bank milik asing, merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Contohnya Bank of America, Bangkok Bank, Bank of Tiongkok, Citibank, HSBC, dan Standard Chartered. Yang E, bank campuran, adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. Contohnya Bank ANZ Indonesia, Bank Rakobank Internasional Indonesia, dan Bank Commonwealth. Kemudian yang kelima, produk-produk perbankan. Produk perbankan dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu A, kredit pasif. Kredit pasif merupakan layanan yang diberikan oleh bank berupa kegiatan menghimpun dana dalam berbagai produk seperti berikut. 1. Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilet giro. 2. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu. 3. Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti penyimpanannya dapat diperdagangkan. 4. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya tidak terikat pada jangka waktu tertentu. 5. Deposit on call adalah simpanan tetap di bank selama deposan tidak membutuhkannya. 6. Deposit automatic rollover adalah deposito yang jatuh tempo tetapi belum ditarik oleh deposan dan bunganya langsung diperhitungkan secara otomatis.
Kemudian yang B, kredit aktif. Kredit aktif adalah kegiatan usaha bank untuk menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya. Berikut contoh kredit aktif. Yang pertama, kredit rekening koran atau disingkat RK. Artinya, kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dengan jaminan surat-surat berharga, barang dalam gudang atau barang bergerak. 2. Kredit reimburse. Artinya, kredit yang diberikan dengan cara membayar harga pembelian suatu barang setelah nasabah memperlihatkan bukti-bukti pengiriman barang antar negara. 3. Kredit accept adalah pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah dengan mengeluarkan wesel. Wesel tersebut dapat diperdagangkan setelah diakseptasi. Kemudian 4. Kredit dokumenter adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah setelah nasabah menyerahkan dokumen pengiriman barang yang telah disetujui oleh kapten kapal. 5. Kredit dengan jaminan surat-surat berharga, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk membeli surat-surat berharga dan sekaligus surat-surat berharga tersebut sebagai jaminan. Yang C, jasa perbankan. Bank memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat antara lain jual beli valuta asing, jasa penyimpanan, pengiriman atau transfer uang, pemberian jaminan, kartu kredit, cek perjalanan, inkaso, ATM, kartu kredit, dan diskonto. Kemudian yang B, lembaga keuangan bukan bank atau disingkat LKBB. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu suatu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan yang menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas berharga dana untuk menyalurkannya untuk membayar investasi perusahaan. Kemudian beberapa lembaga keuangan bank di Indonesia sebagai berikut. 1. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan ada 3 macam, yaitu A. Perusahaan pembiayaan. Merupakan lembaga pembiayaan yang dibentuk untuk melaksanakan leasing, pembiayaan konsumen, anjak piutang serta usaha kartu kredit. B. Venture Capital Company atau perusahaan modal ventura berfokus pada penyertaan modal suatu perusahaan dalam kurun waktu sesuai kesepakatan tanpa agunan. Risiko kegagalan bukan pada debitur melainkan berada di tangan pihak perusahaan modal ventura. C. Perusahaan pembiayaan infrastruktur dibentuk guna menyediakan dana bagi proyek infrastruktur yang aktivitasnya meliputi direct lending atau memberi pinjaman langsung pembiayaan infrastruktur, pinjaman subordinasi. Perusahaan juga dapat melaksanakan kredit encampment atau mendukung kredit seperti menjamin pembiayaan infrastruktur, jasa konsultasi investasi, pencairan pembiayaan infrastruktur, serta aktivitas penyediaan fasilitas lain seputar pembiayaan infrastruktur dengan izin dari Menteri. 2. Asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk yang A. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Kemudian yang B, memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalkan tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Kemudian asuransi memiliki 3 unsur utama yaitu A. Premi asuransi adalah iuran biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah selama jangka waktu yang sudah disepakati. Biasanya premi bisa dibayarkan secara bulanan, semesteran, hingga tahunan. B. Polis asuransi adalah dokumen sah yang mengatur tentang perjanjian asuransi, mulai dari nilai manfaat, besaran premi, risiko yang ditanggung, hingga pengecap kalian atau risiko yang tidak ditanggung oleh asuransi.
Polis asuransi bersifat legal dan mengikat secara hukum. Jika ada pihak yang menyalahi aturan polis, maka pihak lainnya berhak untuk menghentikan kerjasama atau bahkan menggugat pihak tersebut. C. Klaim asuransi adalah pengajuan resmi kepada pihak perusahaan asuransi ketika nasabah mengalami risiko yang ditanggung oleh polis asuransi. Jika klaim asuransi yang dibuat sesuai ketentuan tertera dalam polis, perusahaan asuransi akan memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas risiko finansial yang dialami nasabah. Contohnya perusahaan asuransi di Indonesia antara lain Asuransi Bumi Putra, Asuransi Sosial Tenaga Kerja, Asuransi Jiwasraya, Asuransi Kesehatan Indonesia, dan Asuransi Kerugian Jasara Harja. Yang C. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Landasan koperasi Indonesia terdiri atas landasan ideal yaitu Pancasila, landasan struktural yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, landasan operasionalnya yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, dan landasan mentalnya adalah kesetiakawanan sosial dan kesadaran diri. Koperasi di Indonesia memiliki asas kekeluargaan, artinya koperasi dikelola oleh, dari, dan untuk para anggota secara kekeluargaan. Prinsip koperasi yang berlaku sebagai berikut. A. Prinsip koperasi diantaranya beranggotakan yang A. Prinsip koperasi diantaranya keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dan kemandirian. Yang B. Koperasi dalam mengembangkan usahanya melaksanakan prinsip koperasi yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Koperasi di Indonesia dapat dikelompokkan berdasarkan yang A. Berdasarkan keanggotaannya terdiri atas 1. Koperasi primer adalah koperasi yang beranggotakan orang perseorangan dengan jumlah minimal 20 orang. Lingkup kerjanya yaitu kantor atau usaha, satu kelurahan atau desa, satu kecamatan. Contoh koperasi pegawai, kemudian KUD. 2. Koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi yang berbadan hukum. Koperasi sekunder terbagi lagi menjadi koperasi pusat, koperasi gabungan, dan koperasi induk. Yang dimaksud koperasi pusat adalah koperasi yang anggotanya minimal 5 anggota primer, wilayah kerjanya satu kota atau kabupaten. Kemudian yang berikutnya yang dimaksud koperasi gabungan adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi pusat, wilayah kerjanya satu provinsi. Dan yang dimaksud koperasi induk adalah koperasi yang anggotanya minimal 3 koperasi gabungan, wilayah kerjanya skala nasional. Kemudian B. Berdasarkan jenis usahanya. Ini terdiri atas 1. Koperasi produksi adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha membantu proses produksi yang dilakukan anggotanya. Kegiatan yang dilakukan diantaranya menyediakan bahan baku, menyediakan alat produksi, memasarkan hasil produksi. Contohnya koperasi pengrajin anyaman. 2. Koperasi konsumsi. Kegiatannya menyediakan atau menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. 3. Koperasi simpan pinjam. Ini kegiatan usahanya menyediakan layanan simpanan dan pinjaman bagi anggotanya. Dan yang keempat, koperasi jasa usaha adalah koperasi yang melakukan kegiatan lebih dari satu jenis. Misalnya, selain sebagai koperasi simpan pinjam, juga menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Koperasi dapat berdiri tentunya membutuhkan modal. Modal koperasi ini bersumber baik dari modal sendiri, dalam hal ini dari anggota koperasi, maupun modal pinjaman. Yang A. Modal sendiri adalah modal yang dikumpulkan dari anggota koperasi. Modal sendiri bersumber dari beberapa simpanan seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dana cadangan, dan hibah.
Kemudian B, modal pinjaman koperasi berasal dari pihak-pihak tertentu seperti anggota dan calon anggota, koperasi lainnya dan atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian, bank, lembaga, dan keuangan bukan bank berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penerbitan obligasi dan surat utang lain yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan sumber-sumber lain yang sah. Kemudian yang keempat, pegadaian. Pegadaian ini merupakan nama brand atau merek PT Pegadaian dalam bentuk persero, perusahaan BUMN yang berstatus perusahaan perseroan yang melakukan bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK. Pegadaian adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah. Bisnis utama Pegadaian adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak baik secara konvensional maupun syariah. Bisnis pendukungnya meliputi pembiayaan usaha mikro, cicilan dan tabungan emas, cicilan kendaraan bermotor, pembiayaan haji dan wisata syariah, serta beraneka jasa lain seperti pengiriman uang, multi pembayaran online, jasa taksiran, jasa titipan, sertifikasi batu permata, dan safe deposit box. Yang ketiga, manfaat lembaga keuangan. Lembaga keuangan sangat diperlukan dalam perekonomian modern karena fungsinya sebagai mediator antara kelompok masyarakat yang berlebihan dana dan yang memerlukan dana. Lembaga keuangan dapat melayani banyak orang dalam berbagai hal. Lembaga keuangan juga mempunyai manfaat sebagai berikut. A. Manfaat likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban berupa utang jangka pendek yang ditanggung. Likuiditas juga dapat digunakan untuk mengukur keuangan atau kekayaan perusahaan. Bagi nasabah lembaga keuangan lembaga keuangan bank atau non-bank, likuiditas penting dalam menjamin ketersediaan dana yang bisa ditarik secara tunai atau pinjaman atau dalam bentuk kredit. B. Pengalihan aset. Lembaga keuangan juga bermanfaat menjadi wadah untuk pengalihan aset dari pemilik modal. Sebuah lembaga keuangan akan mengalihkan aset tersebut dengan cara meminjamkan dana dari masyarakat atau nasabah kepada pihak lain untuk dikelola dalam kurun waktu yang telah disepakati. Yang C. Realokasi pendapatan. Manfaat lainnya adalah menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan begitu, dana yang disimpan di lembaga keuangan tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu oleh nasabah. D. Kemudahan transaksi. Bayangkan jika tidak ada lembaga keuangan yang tersedia dan seluruh urusan keuangan kamu harus dihandle sendiri, tentu sulit dan memakan waktu, bukan? Dengan demikian, salah satu manfaat penting lembaga keuangan adalah mempermudah seluruh transaksi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam perjalanannya, UMKM terbukti lebih tangguh dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar dalam mengatasi krisis yang terjadi. Hal ini disebabkan karena UMKM lebih fleksibel terhadap pasar. Hanya saja UMKM sering terabaikan hanya karena jumlah produksinya yang kecil dan kadangkala bersaing dengan industri lain. Perkembangan UMKM sangat erat kaitannya dengan ketersediaan modal untuk pengembangan. Selama ini permasalahan yang seringkali dihadapi oleh UMKM lebih banyak pada modal dan terbatasnya akses pembiayaan. Berkaitan dengan hal itu, lembaga keuangan memainkan peran yang sangat menonjol dalam pertumbuhan dan produktivitas industri dan ekonomi perusahaan. Lembaga keuangan melakukan pembiayaan sektor skala kecil, pengembangan dan layanan dukungan dalam bentuk pinjaman dan hibah untuk berbagai lembaga, ketersediaan layanan keuangan untuk rumah tangga dan individu, asuransi dan layanan keuangan, mengelola risiko dengan beragam instrumen keuangan.
Lembaga keuangan ini terlibat dalam memberikan saran investasi kepada peserta pasar dan mengelola portofolio peserta pasar. Anak-anak putih biru, ini ada latihan soalnya. Kalian bisa langsung kerjakan di komentar atau kalian kerjakan kemudian kumpulkan ke guru mata pelajaran kalian. Selamat mengerjakan. Anak-anak putih biru, terima kasih sudah belajar bersama-sama. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi pada video pembelajaran saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.